Ya Habibi, ya Rasulullah, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta Matsama di tahun pelajaran 2021-2022 yang Papa cintai. Pada pertemuan kita kali ini Bapak akan menjelaskan tentang kemadrasahan. Namun sebelumnya, selamat datang Bapak ucapkan kepada kalian semua di MTS Negeri 5 Indramayu, the best Islamic campus. Terlebih dahulu, Bapak memperkenalkan diri ya. Nama Bapak Ahmad Husni. Bapak mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Dan pada kesempatan kegiatan Matsama ini, Bapak diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang kemadrasahan. Seharusnya kita memang tatap muka di kelas. Akan tetapi karena situasi pandemik COVID-19 ini mengakibatkan kita belum bisa bertatap muka di kelas. Dan kita laksanakan kegiatan Matsama melalui virtual atau online. Namun bukan berarti kita tidak bisa untuk menyampaikan materi dan kalian bisa menyimak berdasarkan apa yang Bapak sampaikan tentang kemadrasahan. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelumnya marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan yang penuh kepada Allah, mudah-mudahan pandemi corona segera Allah angkat dari bumi kita Indonesia tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, apa sih madrasah itu? Jadi madrasah adalah tempat untuk belajar atau menuntut ilmu. Nah, madrasah ini berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah atau dikenal dengan MI, ini setingkat dengan SD ya. Kemudian Madrasah Tsanawiyah atau kita kenal dengan MTS, ini sekolah tingkat lanjutan setingkat SMP. Dan Madrasah Aliyah atau dikenal dengan MA, ini sekolah lanjutan setingkat SMA. Apa yang akan kita pelajari setelah kalian masuk bergabung bersama kami di MTS Negeri 5 Indramayu? Baik anak-anakku sekalian, di MTS Negeri 5 Indramayu kalian akan mempelajari mata pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, matematika, IPA, IPS, Penja, seni budaya, dan prakarya. Namun, selain mata pelajaran umum, kalian juga akan lebih intensif mempelajari mata pelajaran agama Islam. Kalian akan mempelajari Al-Quran Hadis,
Di situ kalian akan mempelajari lebih mendalam tentang Al-Quran dan hadis. Kemudian fikih, bagaimana kalian nanti beribadah, tata cara beribadah seperti apa, itu nanti akan dipelajari dengan fikih. Akidah akhlak, bagaimana kalian bersikap dengan Allah Subhanahu wa taala dan bersikap kepada sesama manusia. Bahasa Arab, dan ada juga sejarah kebudayaan Islam untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang perjalanan sejarah kebudayaan Islam baik di dunia maupun di Indonesia khususnya. Dan pelajaran agama itu kalian dapatkan ini sebagai bekal, bukan hanya untuk hidup di dunia, terlebih nanti untuk sampai hidup di akhirat. Oh ya, selain mata pelajaran yang di kelas itu tadi, ada juga pelajaran ekstrakurikuler ya. Nah, di MTS Negeri 5 Indramayu itu banyak sekali ekstrakurikulernya, yaitu kalian bisa masuk pramuka, juga PMR, Paskibra, yang senang dengan lagu-lagu Islami bisa ke Marawis atau Hadroh ya. Ada pencak silat juga untuk membela diri, mersing band, futsal, volleyball dan lain sebagainya. Itu kalian nanti bisa pilih salah satu atau boleh dua, asalkan tidak bentrok ya, bisa saja. Baik, Bapak akan menyampaikan sejarah singkat tentang MTS Negeri 5 Indramayu, yang pastinya begitu kalian masuk ke MTS Negeri 5 Indramayu itu kan tentunya menjadi tempat yang baru yang belum kalian kenal, dan melalui video ini Bapak sampaikan ya sedikit sejarah singkat MTS Negeri 5 Indramayu. Jadi pada awal berdirinya yaitu sekitar tahun 1970, MTS Negeri 5 Indramayu ini bernama MTS Gupi Bugis. Ya, kemudian pada tanggal 1 Juli 1995 MTS Gupi Bugis diresmikan menjadi MTS Negeri Anjatan oleh Bupati Indramayu yang saat itu bupatinya adalah Bapak Ope Mustafa. Ya, dengan struktur yang berbeda tentunya dengan sekolah swasta karena sudah negeri. Waktu itu kepala sekolahnya dipimpin oleh Pak Jamali BA dan kepala TO-nya yaitu Bapak Muhammad Ishak. Dan kita sudah punya 2 guru PNS yaitu Bapak Maman SPD MED dan Bapak Samsudin SAG MA. Dan pada tahun 1999 MTS Negeri 5 Indramayu ini mendapat tanah wakaf yaitu seluas 1 hektar yang berada di Desa Kedung Wungu. Wakaf itu diberikan dari Bapak Haji Mansur. Nah, kemudian dibangunlah di sana gedung MTS Negeri Anjatan Kampus 2 ya. Yang kemudian akhirnya kita tuh punya 2 kampus, yaitu kampus 1 itu ada di Bugis dan kampus 2-nya ada di Kedung Wungu. Baik, pada tahun pelajaran 2003-2004, Kepala MTS Negeri Anjatan ini diganti oleh Bapak Haji Saifuddin. Nah, beliau itu memimpin MTS Negeri Anjatan ini hingga sampai masa pensiunnya yaitu di bulan Maret 2006. Nah, sejak Maret 2006 Bapak Abdullah SAG ini menggantikan Bapak Haji Saifuddin. Dan pada tahun ajaran 2011-2012, tepatnya di bulan Agustus tahun 2011, ini Bapak Abdullah ini dipindahkan ke MTS Negeri Cikedung. Yang kemudian di MTS Negeri 5 Indramayu, MTS Negeri Anjatan ini dipimpin atau digantikan oleh Bapak Haji Lukman MAG yang memang sebelumnya menjabat Kepala MTS Negeri Losarang. Dan pada tahun 2014 terdapat pergantian nama yang tadinya MTS Negeri Anjatan dirubah menjadi MTS Negeri 5 Indramayu ya sampai sekarang gitu ya. Dan pada tahun pelajaran 2015-2016 yang tepatnya pada bulan Januari Bapak Haji Lukman ini digantikan oleh Bapak Haji Makhrus MA.
sampai dengan tahun 2016-2017. Yang pada Februari tahun 2019 Bapak Dr. Anas Ahmad Imron ini menggantikan ya pada bulan Februari, mohon maaf, yang kemudian pada bulan Februari tahun 2017 ini terjadi pergantian kepala sekolah lagi dari Bapak Haji Makhrus digantikan ke Bapak Ahmad Imron. Dan pada Februari 2019 Pak Ahmad Imron ini juga dimutasikan ke Bekasi dan kepala MTS Negeri 5 digantikan oleh Bapak Haji Nuruddin SAG MAG hingga sekarang. Baik anak-anakku sekalian, apa sih visi dan misi dari MTS Negeri 5 Indramayu? Baik, visinya yaitu unggul dalam ilmu, tawadu dalam perilaku. Jadi peserta didik atau siswa-siswi MTS Negeri 5 Indramayu ini diharapkan nanti bisa unggul dalam ilmu, artinya ilmunya itu bisa bersaing dengan yang bersekolah di luar MTS Negeri 5 Indramayu, dan juga selain itu ilmunya tinggi, tetapi tawadhu dalam perilaku ini menunjukkan bahwa ilmunya ini tidak menjadikan dia sombong, tapi menjadikan dia tawadhu. Ya. Baik, misinya dalam menyelenggarakan pendidikan, MTS Negeri 5 Indramayu ini ya menyelenggarakan pendidikan yang mampu bersaing dengan dalam prestasi dan dalam perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi diharapkan nanti siswa-siswi MTS Negeri 5 Indramayu ini tidak gagap teknologi. Dan kemudian selain tidak gagap teknologi, ini MTS Negeri 5 Indramayu membina sumber daya manusia yang mandiri, artinya punya keterampilan yang nanti bisa digunakan untuk hidup di masyarakat, dan kemudian membentuk generasi yang berakhlakul karimah atau berbudi pekerti yang luhur. Apalah arti ilmu tinggi? Ilmunya banyak, ya, segala macam mampu, prestasinya bagus, tetapi akhlaknya tidak bagus. Dan harapannya siswa-siswi MTS Negeri 5 Indramayu ini selain ilmunya tinggi, ya, kemampuan dan skillnya banyak, ini bisa menunjukkan akhlakul karimah karena ditempa dengan pelajaran-pelajaran agama dan pembiasan-pembiasan yang baik di MTS Negeri 5 Indramayu ini. Baiklah anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui di MTS Negeri 5 Indramayu ini punya susunan organisasi, yaitu kepala sekolahnya adalah kepala madrasahnya yaitu Bapak Haji Nuruddin SAG MAG, kepala tata usahanya yaitu Pak Zainal Arifin SPD, bendaharanya namanya Pak Oji Fahru Roji SPDI, dan ketua komite untuk yang di Bugis namanya Ustadz Syamsuri, dan yang di Kedung itu Ustadz Solehin. Dan kalian juga perlu tahu bahwa ada wakil-wakil kepala madrasah atau pembantu kepala madrasah dalam bidang kurikulum. Di Bugis itu dipegang oleh Bapak Dr. Andes Warsim, yang di Kedung Wungu kampus 2 itu Pak Sukadi. Dan untuk pembina kesiswaan yang di Bugis ini oleh Pak Abos Suherman, yang di Kedung Wungu itu dipegang oleh Bapak Haji Warja MA, dan untuk pembantu kepala madrasah bidang sarana itu dipegang oleh Bapak Haji Radi SPDI, dan untuk pembantu kepala madrasah bidang hubungan masyarakat kampus 1 yaitu Bapak Muhammad Amrullah SAG, dan kampus 2 yang di Kedung Wungu itu Pak Syamsuddin SAG MA. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana sih nanti kalau misalkan sudah mulai belajar, guru-gurunya seperti apa? Baik, jumlah Dewan Guru di MTS Negeri 5 Indramayu ini kurang lebih ada 53 guru ya. Nah, setiap guru itu mengajar mata pelajaran sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, ini berbeda saat kalian berada di SD ataupun MI pastinya. Karena di waktu SD dan MI guru kalian hanya ada beberapa kan ya.
Dan di setiap tingkatan kelas itu hanya ada satu guru yang disebut guru kelas. Kalau nanti kita sudah berjalan belajar, jadi setiap guru itu mengajar sesuai dengan keahliannya masing-masing. Jadi berbeda-beda di setiap mata pelajaran. Baik, nah bagaimana dengan siswanya? Banyak tidak di MTS Negeri 5 Indramayu tuh? Nah, keadaan siswa MTS Negeri 5 Indramayu saat ini dibagi 25 rombongan belajar atau 25 kelas ya. Yang 13 kelas itu ada di Bugis, yang 12 kelasnya ada di kampus 2 yaitu di Gedung Wungu. Nah, masing-masing kelas itu terdiri dari 32 siswa, sehingga dikalikan dengan 25 kelas, maka totalnya kurang lebih siswa MTS Negeri 5 Indramayu itu terdiri dari 800 siswa. Wah, banyak juga ya. Nah, ini termasuk juga kalian yang saat ini sudah bergabung dengan kami di MTS Negeri 5 Indramayu. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan petunjuk untuk senantiasa rajin, senantiasa semangat belajar meskipun pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir. Dan terakhir ya, Bapak cukupkan sampai sini dulu. Nanti banyak lagi penjelasan melalui materi yang lain ya. Nah, sekilas tentang kemadrasahan ini Bapak sampaikan. Cukup sampai sini dulu. Dan terakhir Bapak pesan tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Dan yang penting adalah jangan lupa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah COVID-19 ini sesegera mungkin dari bumi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu di kegiatan yang lain. Terima kasih. Saya Ahmad Husni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.